Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Raqaizu fi Tarbiyatil Abna, kiat-kiat di dalam mendidik anak-anak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kiat selanjutnya, insyaallah ini adalah kiat yang terakhir, Al-Qudwatu Al-Hasanatu, memberikan keteladanan yang baik. Wa minar raqaizil azimati an yakunal walidu qudwatan li abnahi. Di antara kiat-kiat yang termasuk kiat yang sangat penting, orang tua harus bisa memberikan keteladanan kepada anak-anaknya, ya. Fa in amarohum bil khairi hariso an yakuna huwal mubadiru ilaihi. Ketika orang tua menyuruh anak-anaknya untuk melakukan kebaikan, maka hendaknya orang tua adalah orang yang paling dahulu bersemangat, ya, untuk mempraktekannya. Ketika orang tuanya menyuruh membaca Al-Quran, ya, maka orang tuanya harus orang yang pertama kali, ya, membaca Al-Quran. Menyuruh sholat berjamaah, maka orang tuanya harus memberikan qudwah, ya. Seorang ayah harus memberikan contoh kepada anak-anaknya di dalam menjaga kedisiplinan, ya, menunaikan sholat berjamaah ke masjid, ya. Wa innahum anisyarri kana huwa ab'adahum anhu. Demikian juga ketika kedua orang tua melarang dari perbuatan yang dusta, perbuatan yang buruk, perbuatan yang mengandung kesyirikan, perbuatan yang mengandung kebid'ahan, ya, perbuatan maksiat, ya. Karena huwa ab'adahum anhu, maka orang tua adalah orang yang pertama kali menjauhi perbuatan buruk tersebut, ya. Ketika orang tua melarang dari kesyirikan, orang tua melarang dari kebid'ahan, orang tuanya lah yang pertama kali lebih dahulu menjauhinya, ya. Melarang dari mendengarkan musik, mendengarkan tayangan-tayangan yang haram, orang tuanya yang pertama kali menjauhinya, ya. Fala yakunu lisanu halihi fi wadin wa fi'luhu fi wadin akhar. Jangan sampai orang tua antara lisan dan perbuatan itu kontradiktif, ya, bertolak belakang, ya, tidak sama antara lisan dan perbuatannya, ya. Fayunsu ingdal abna'i tanaqudun wa tabayunan wa tiraban aziman, ya. Jangan sampai orang tua itu lalai di hadapan anak-anaknya, ya. Orang tua lupa, ya, justru ia mempertontonkan di hadapan anak-anaknya perbuatan yang perlawanan antara lisan dan apa yang dipraktekannya. Mimma ya'ulu bi abna'i li tarki wa tajahuli taujihi wa ta'dibi minal aba'i, ya. Kalau orang tua mempertontonkan di anak-anaknya, di depan anak-anaknya, hal yang berlawanan antara lisan dengan perbuatannya, ya, bertolak belakang, justru akan menyebabkan anak-anaknya tidak menghiraukan, anak-anaknya akan cuek, anak-anaknya tidak mempedulikan, akan masa bodoh dengan arahan, dengan bimbingan, dengan ajaran-ajaran, ya, dari orang tuanya. Mereka akan lebih melihat kepada qudwah, mereka akan lebih mudah melihat contoh di depan mata dari hanya sekedar, ya, perintah dan larangan dalam bentuk ucapan. Wa linastakhdira qaulallahi subhanahu wa ta'ala fi taubihihi li Bani Israil, ya. Allah akan memberikan gambaran, ya, buruknya Bani Israel, ya, jeleknya Bani Israel yang Allah tegur di dalam Al-Quran, ya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun.
Ya, Allah memberikan teguran yang sangat keras kepada Bani Israel. Apakah kalian menyuruh kepada manusia? Mengapa kalian menyuruh kepada manusia? Menyuruh kebaikan, menyuruh kepada ketakwaan, ya. Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian. Ya. Kalian tidak mempraktekannya. Justru kalian adalah orang-orang yang mengamalkan keburukan. Ya. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian adalah orang-orang yang membaca kitab suci, membaca Taurat, membaca Injil. Afala ta'qilun, ya, mengapa kalian tidak mau berfikir? Ini adalah teguran dari Allah kepada Bani Israel. Mereka adalah orang-orang yang suka, ya, menyuruh kebaikan, tetapi mereka sendiri melupakan diri mereka. Ya. Jangan sampai kita mewarisi karakter yang buruk, ya, yang ditampilkan oleh orang-orang Bani Israel. Wa qala Nabi Allah Su'aib alaihissalam liqaumihi, demikian juga perkataan Nabi Allah Su'aib alaihissalam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, dan aku tidak ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang aku larang. Ya, Nabi Su'aib ketika beliau melarang umatnya untuk berbuat kesyirikan, untuk berbuat kemaksiatan, beliaulah adalah orang yang pertama kali menjauhinya, sehingga ketika beliau melarang, ya, larangan tersebut berwibawa, larangan tersebut betul-betul larangan yang tidak bisa dibantah, ya, karena beliau adalah orang yang memberikan keteladanan kepada umatnya. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengamalkannya? Ya, kalian menyuruh kebaikan, kalian tidak mempraktikannya, kalian melarang dari keburukan, justru kalian yang melakukan keburukan tersebut. Ya, kabura maqtan indallah, sungguh sangat besar kemurkaan di sisi Allah, ya, atas apa yang kalian katakan. Ya, Allah murka kepada orang yang mengatakan sesuatu sementara tidak mempraktekannya, ya, tidak mengamalkannya. Ya, melarang orang berbuat zina, ia justru yang melakukan zina. Melarang orang lain memakan riba, justru dia adalah orang yang mempraktekkan transaksi riba. Melarang orang lain berbuat curang, berbuat gosok, justru dirinya adalah orang yang terang-terangan melakukan gosok. Maka orang tua harus bisa memberikan qudwah, ya, harus bisa memberikan contoh praktek di depan anak-anaknya. Wa qad dzakara al-ulama'u annal iqtida'a bi lisanil hali ablagu minal iqtida'i bi lisanil maqali. Sebagaimana para ulama menyebutkan, sesungguhnya, ya, memberikan keteladanan dengan bahasa tubuh itu jauh lebih diterima, ya, jauh lebih mudah dipahami daripada memberikan keteladanan hanya dengan bahasa lisan. Ya, bahasa tubuh itu lebih mudah diterima daripada bahasa lisan. Ya. Hadhihi jumlatun yasiratun minar rakaizil lati tu'inu fi tarbiyatil auladi wa ta'dibihim wa tahdzibihim. Ya, inilah kiat-kiat yang disebutkan oleh penulis, mudah-mudahan bisa membantu kepada para orang tua di dalam mendidik anak-anaknya, mengajarkan akhlak kepada mereka, mendisiplinkan mereka. Wal ya'lamal muslimu annahu bi'tinaihi bihadhi rukaizi wa tatbikiha fa innahu sayakunu awwalu man yajni thimaru hadhihi tarbiyah. Ya. Maka hendaknya bagi setiap muslim ketika ia sudah menjadi orang tua untuk memperhatikan, untuk mengamalkan kiat-kiat, kaidah-kaidah di dalam mendidik anak-anak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, kalau ia berhasil, ya, berhasil mendidik anak-anaknya
ya, menjadi pribadi yang di atas akidah yang lurus, menjadi anak-anak yang menjalankan sunnah Nabi, ya, mempraktekkan akhlak yang islami, ya, fa innahu sayakunu awwalu man yajni thimaru hadhihi tarbiyah. Maka orang tua adalah orang yang pertama kali menikmati buah yang manis dari hasil pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, ya. Fi hayatihi wa ba'da mamati, baik ketika ia masih hidup ataupun setelah ia wafat, setelah ia mati. Amma fi hayati, ketika ia masih hidup, fasayakunu ibnuhu solihan barron abihi, ya. Ya, ketika ia masih hidup, ya, anaknya telah menjadi pribadi yang soleh, ya, ia akan mendapatkan buah yang manis, yaitu bakti dari anaknya, ya. Muhafidon ala hukukihi, anak yang soleh itu akan menjaga hak-hak kedua orang tuanya. Mutajaniban ukukohu, anak yang soleh jauh dari sikap durhaka kepada kedua orang tuanya. Ia akan menjauhi perilaku-perilaku durhaka kepada orang tuanya. Li'anal Islam alladhi rabbahu alaihi, karena Islam yang sudah diajarkan orang tuanya kepada dirinya, ya, anaknya menjadi sosok pribadi yang telah ajaran Islam sudah mengkristal di dalam dirinya, akhlak Islam sudah terbentuk di dalam dirinya, ya, dan Islam, ya, menyuruhnya, ya, untuk menunaikan hak-hak kedua orang tuanya. Islam menganjurkan anak-anaknya, ya, untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya ketika masih hidup, ya. Wa amma ba'da mamati, adapun setelah mati, fa innahu sayajtahidu bidu'ai lahu. Anak yang soleh, anak yang berhasil dididik menjadi seorang muslim yang berakidah lurus, ya, tauhidnya tauhid yang lurus, ya, di atas manhaj yang selamat, di atas akhlak yang karimah, ya. Anaknya, ya, sudah dididik oleh orang tuanya, ya, sanggup untuk mengamalkan muamalah yang dituntutkan oleh Islam, maka anak yang soleh dia akan rajin mendoakan kedua orang tuanya. Dia tidak akan melewatkan hari demi hari, kecuali, ya, di setiap harinya ia akan berdoa untuk kedua orang tuanya, ya. Ia tidak akan lupa, ya, sebagaimana ia dididik oleh orang tuanya sejak kecil sampai dewasa, sampai berumah tangga, maka ia pun akan membalas, ya, al jaza'u min jinsil amal, ya, kebaikan itu akan sepadan. Orang tua yang mendidik anaknya sejak kecil sampai dewasa, sampai akhir hidupnya, maka anak pun akan membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya, yaitu dengan mendoakannya setelah ia mati. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin sholihin yad'u lahu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ya. Jadi ketika orang tuanya sudah berpindah ke alam barzah, setiap hari orang tuanya mengirimkan doa. Di dalam doa tersebut permohonan ampunan kepada Allah agar orang tuanya diampuni, dimaafkan dosa-dosanya, agar dilapangkan kuburannya, diterangi kuburannya, ya. Anak yang soleh dia tidak akan membiarkan orang tuanya terkatung-katung. Ia akan berusaha menutupi hutang-hutang orang tuanya. Kalau orang tuanya memiliki salah kepada yang lainnya, anaknya akan berusaha untuk meminta maaf, ya. Anak yang soleh diberikan, ketika ia diberikan rezeki yang lapang, ya, ia tidak akan lupa dengan orang tuanya. Ia akan membangun masjid, ya, masjid tersebut atas nama orang tuanya. Ia akan menghajikan, mengumrohkan atas nama orang tuanya, dan kebaikannya sangat banyak, ya. Buah yang manis yang akan dirasakan oleh orang tuanya, ya, itu akan dinikmati
ketika ia hidup maupun setelah wafat. Hada wa yajibu at-tanbihu anna hadhil mas'alata wa hiya tarbiyatul abna mas'alatun kabiratun wa azimatun. Maka orang tua ya jangan menyepelekan ya pendidikan anak-anak. Ini menjadi peringatan ya. Pendidikan anak-anak ini adalah masalah yang sangat besar, sangat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yajibu ala kulli abin an yuwalliyaha inayatan balighah. Orang tua wajib memberikan porsi yang besar, memberikan perhatian yang besar. Fa inna amatal fasadil abna'i sababuhu ihmalu abai wa tafrituhum ya. Karena banyak anak-anak yang rusak ya, rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak ibadahnya disebabkan karena orang tua mereka yang menelantarkan ya. Qala al-'allama Ibnu Qayyim rahimahullah, faman ahmala ta'lima waladih ma yanfa'uhu wa tarakahu sudan faqad asa ilaihi ghayatal isaah. Berkata al-'allama Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menelantarkan pendidikan anak-anaknya ya, menelantarkannya, sungguh ia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Wa aksarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil abai wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidid din wa sunanihi ya. Karena kebanyakan anak-anak itu rusak disebabkan ya orang tuanya yang menelantarkan mereka, tidak mendidiknya, tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban agama, tidak mengajarkan sunnah agamanya. Wa huna mas'alatun muhimmatun yang bagi alal walid istihdaruha ya. Karena ini masalah yang penting ya, orang tua ya harus bisa mengupayakan, berusaha sekuat tenaga ya. Wa hiya annahu ma'a inayatin bihadhil asbab wa ruka'ijil adimah fi tarbiyatihi li auladi alai an yuwafidu amrahu ila Allah azza wa jalla mutawakkilan alaihi. Setelah orang tua berusaha, setelah orang tua ya mengerahkan segala ya usaha di dalam mendidik anak-anaknya, menempuh sebab-sebab, mempraktekkan kiat-kiat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka selebihnya orang tua menyerahkan urusan kepada Allah setelah ia bertawakal kepadanya ya, bertawakal, menyerahkan diri ya kepada Allah. Wa alla yata'allaqu qalbahu bihadil asbab ya. Jangan menyandarkan kepada kemampuannya ya. Jangan menyandarkan kepada teori dan praktek. Jangan hanya menyandarkan kepada kiat-kiat. Bal yafawwidu amrahu ila Allah wa yatawakkalu alaihi wahdahu fi islahi auladihi wa hifdhihim ya. Hendaknya orang tua menyerahkan ya urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah di dalam memperbaiki kualitas hidup anak-anaknya. Memohon kepada Allah agar menjaga mereka ya, memohon kepada Allah agar menjadikan anak-anaknya ya menjadi anak-anak yang soleh ya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fala adunnu anna ahadan ittaqullah fi auladihi wa salaka sabila syariah fi tawjihim illa anna Allah subhanahu wa taala yahdi auladahu ya. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, aku tidak ragu sungguhnya ya orang yang bertakwa kepada Allah di dalam mendidik anak-anaknya, berusaha menempuh sebab-sebab, berusaha mempraktekkan kiat-kiat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, menempuh jalan yang disyariatkan di dalam membimbing anak-anak mereka, melainkan Allah akan memberikan petunjuk. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi akan memberikan petunjuk kepada anak-anaknya. Kalaupun ia tidak mendapatkan buah yang manis ketika ia hidup, boleh jadi Allah akan memberikan petunjuk kepada anak-anaknya setelah ia wafat, setelah ia meninggal dunia. Yang penting orang tua berusaha menunaikan amanah, berusaha mendidik anak-anaknya sebagaimana kiat-kiat yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang terakhir, as'alullaha an yu'inana ajma'in ala tarbiyati auladina wa tawjihim wijhata sahihah wa an yuslihahum wa yu'idahum minal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alahum hudatan muhtadin ghairi dhallin wala mudillin innahu sami'un mujib. Aku mohon kepada Allah agar Allah menolong kita
membantu kita di dalam mendidik anak-anak kita, dalam mengarahkan mereka ya dengan cara-cara yang benar, dengan kiat-kiat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah memperbaiki keadaan anak-anak kita, melindungi mereka dari berbagai fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga menjadikan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan hidayah, hidayatul taufik, hidayatul irsyad, bukan termasuk orang-orang yang sesat dan bukan pula orang-orang yang menyesatkan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Inilah akhir dari pembahasan kitab Raqaizu fi Tarbiyatil Abna. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata ya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas siapa saja yang menyimak ya pembacaan kitab ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.